Oke, lanjut ya. Oke, Mas Septi. Jadi semisal ibaratnya saya pribadi, aku kok kepengen punya istri kuntilanak, itu caranya gimana? Apakah ada cara-cara sendiri untuk memanggil makhluk seperti itu? Ini saya jadi cerita pengalaman pribadi nih. Jadi ceritanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Dalam video kali ini saya bertemu dengan teman yang dulu sering bersama. Gimana kabarnya, Adi? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat selalu, Mas. Jadi alhamdulillah. Jadi satu kesehatan itu yang paling kita syukuri ya. Iya. Saya setelah melihat konten Mas Septi ya, itu kan konten-konten misteri. Nah, saya itu menemukan itu Mas Septi, komentar di salah satu konten Mas Septi. Mas Septi, apakah benar ada pernikahan manusia dengan makhluk halus atau gimana itu? Itu gimana tanggapannya Mas Septi? Jadi pernikahan manusia dengan setan, dengan jin ya, itu yang pertama bisa menikah dengan satu jenis iblis atau kuntilanak. Tapi kebanyakan itu kalau pernikahan itu kuntilanak ya yang muda. Ya, jadi manusianya yang lakinya ya. Iya, laki-laki itu pasti kebanyakan disukai oleh kuntilanak. Nah, makanya kadang kalau kuntilanak itu sampai masuk ke rumah kita ya kan, karena kita sering bertengkar dengan istri ya, itu karena dampak dari kuntilanak. Kuntilanak itu bermaksud mengadu domba kita supaya kita berpisah. Dan nanti suaminya bisa dimiliki kuntilanak itu. Seperti itu. Apakah seperti kuntilanak itu ada kriteria sendiri memilih calon mangsanya atau yang mau jadikan suaminya? Iya. Jadi orang yang berenergi negatif itu mudah dijumpai oleh kuntilanak atau didatangi. Suatu misal pemarah dan hati dan pikiran seujon, atau dia melakukan ritual seperti meminta sesuatu paranormal seperti itu. Makanya paranormal kebanyakan itu sering datangi kuntilanak. Paranormal itu ya. Kalau di Jawa apa namanya? Dukun ya. Dukun. Ya, itu sering didatangi. Dukun-dukun yang negatif ya, biasanya itu. Karena dia sering buka-buka bunga kan, ngobati orang dengan bunga. Itu bisa sering didatangi. Nah, di komen sendiri di bawahnya itu kan juga ada, apakah bisa memiliki anak gitu antara pernikahan manusia dengan makhluk seperti itu. Jadi saya katakan pernikahan manusia dan jin ya, jin setan itu tidak bisa punya anak. Suatu misal kuntilanak dan laki-laki ya, nggak mungkin lah kuntilanak itu akan hamil. Nggak mungkin gitu. Dan nggak mungkin lah, tapi kalau perempuan mungkin bisa ya, karena yang perempuan itu manusia, yang laki-laki itu jin seperti dulu. Dari sebaliknya yang tadi ya? Iya, itu bisa. Jadi jinnya yang laki-laki, manusianya yang perempuan. Itu bisa seperti genderuwo, atau jin yang lainnya itu bisa menikahi perempuan atau berhubungan dengan perempuan dan dapat keturunan. Jadi seperti cerita-cerita manusia, oh ini anaknya genderuwo, ini keturunan genderuwo, itu memang benar terjadi? Benar, iya. Karena apa itu? Kan ada zaman dahulu itu masih jarang rumah, ya kan? Terus zaman dahulu banyak orang seperti orang idiot ya. Iya. Wajahnya itu kayak hitam, ada bulunya, terus mungkin pas lahir itu nggak bisa bicara, terus hanya seperti itu ya. Itu banyak. Kadang juga bisu. Jadi keturunan dari jin atau setan itu tidak sempurna. Tidak selayaknya keturunan manusia. Bisa berbicara, bisa berjalan, sembeneh seperti itu nggak bisa. Pasti ada kekurangan. Kalau nggak fisiknya, mungkin cara berbicaranya. Itu banyak zaman dahulu. Karena sekarang itu zaman sudah ramai, mungkin jin setan itu jarang ya. Iya. Gitu. Takut ya jin itu sama manusia. Kalah energinya dengan banyaknya manusia. Terus sampai terjadi punya anak itu, apakah mereka juga melakukan ritual seks atau gimana gitu? Caranya mungkin bagaimana itu Mas? Jadi sistemnya jin ya, genderuwo ke perempuan itu sistemnya kan paksa. Ya.
Kadang dia pertama nempel ke badannya waktu tidur, terus kelindian orang itu, terus lagi mungkin mimpi seperti itu. Lama-lama kelamaan dia bisa menyerupai manusia dan bisa berhubungan. Nah, kalau zaman dulu ada ya ceritanya, suaminya pergi kerja terus tiba-tiba suaminya pulang terus berhubungan, ternyata bukan suaminya. Itu kan banyak cerita dulu ya. Dia yang berwujudan itu ya. Ya, jadi ini tadi yang soal hubungan dengan jin atau setan ya. Jadi kalau soal tadi saya katakan kuntilanak itu nggak bisa mendapatkan keturunan dari manusia. Sebaliknya ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, Mas Septi. Jadi semisal ibaratnya saya pribadi, aku kok kepengen punya istri kuntilanak, itu caranya gimana? Apakah ada cara-cara sendiri untuk memanggil makhluk seperti itu? Ini saya jadi cerita pengalaman pribadi nih. Ya, jadi ceritanya gini. Zaman dahulu waktu saya itu mengenal spiritual, supranatural, di situ dipertemukan dengan hal yang salah. Karena saya belajar tanpa guru, tanpa ada yang membimbing. Nah, di situ ternyata setelah saya menemukan sesuatu yang belajar salah, itu pasti selalu ada masalah. Satu misal gini, saya dulu tuh kenapa toh kok bunga itu kok dibuat untuk ritual dan lain-lain. Nah, akhirnya saya punya inisiatif. Waktu masih belum besar itu ya, masih belum remaja itu, saya sudah mulai mengenal itu. Dan di situ kenapa kok jin setan itu kok suka sama bunga, kok disuguhkan untuk saji seperti itu. Akhirnya saya lancang, saya memakan bunga itu. Ya, yang saya makan itu bunga kerantilnya itu. Bunga kerantil saya makan seperti itu ya, karena di sebelah saya ada yang nanam dulu waktu masih kecil. Bunga kerantil itu saya makan, loh rasanya agak getir, agak gimana gitu, terus akhirnya menjadi kebiasaan saya makan itu. Ya, ketika menginjak remaja, saya itu sering bertemu dengan kuntilanak. Dan kejadian yang aneh Mas Yudi, saya itu sering dicium kuntilanak. Nyata itu. Makanya kalau orang itu ternyata kalau sering makan bunga kerantil ya, itu orangnya mudah didatangi oleh pecinta kerantil itu tadi. Jadi saya katakan bahwa kuntilanak itu paling suka dengan bunga kerantil. Kadang kalau kita menanam di depan rumah itu bisa ditempati. Saya sering makan itu, saya duduk biasa seperti ini ya. Tiba-tiba seret datang, plok langsung nyium sini. Terasa itu. Terasa langsung dan saya kaget. Dan situ langsung kita merasakan baunya dan rasanya. Rasanya bibirnya dingin dan baunya tuh amis. Bukan wangi ya? Bukan, amis ketika nempel cok seperti itu. Nah, jadi sebenarnya wajahnya kelihatan, ya masih muda. Kelihatan cantik gitu ya? Ya kelihatan cantik tapi pucat. Saat dia cok gini, langsung saya kaget. Kan saya juga sengaja nggak mengharapkan dia datang. Tiba-tiba saya muntah itu. Nah akhirnya sering ketika tidur itu tiba-tiba saya lari, takut. Tiba-tiba datang waktu saya memejamkan mata itu melek kembali, jadi menjadi teratapan karena sering kita didatangi sama kuntilanak itu. Itu sampai sekarang? Tidak, itu sudah saya lepaskan ketika saya sudah merasa nggak nyaman. Akhirnya saya mencari cara untuk bisa melepas. Ada cara sendiri ya? Ada cara sendiri untuk melepaskan. Jadi misal orang pesugihan ya kan 7 keturunan juga akan ditagih. Ya kan, itu bisa diputuskan. Jadi perjanjiannya dihilangkan. Akhirnya saya itu caranya menghilangkan ya. Saya banyak sebanyak doa dari ayat Al-Quran seperti itu. Saya hindari bau wangi-wangi, nggak pakai parfum, nggak apa ya. Saya hindari juga makan bunga itu tadi. Jadi gini, ternyata orang itu bisa didatangi namanya kuntilanak itu karena sering makan bunga kerantil. Ya, itu akan didatangi. Tak cuma makan ya. Nggak usah. Nanti kesini nanti. Nanti nyium kita yang repot nanti. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui wujud asli dari kuntilanak, untuk ingin mewujudkan kuntilanak ya,
ingin tahu langsung atau ingin bahwa kuntilanak benar ada apa enggak, itu pembuktiannya seperti itu. Jadi kuntilanak itu bisa ya kita lihat, kita bisa langsung datang menurut kita bisa. Tapi caranya yaitu kita sehari itu makan kembang kerantil ya, itu 2 1 hari. Iya. Dan setiap hari. Setiap hari, sehari 2 waktunya bebas. Nah, karena dulu kan di depan rumah tetangga itu ada yang nanam, jadi tak ambil itu, tak makan namanya. Rasanya getir-getir pahit seperti itu. Tapi nggak tahu tiba-tiba dengan melakukan seperti itu, padahal tanpa sengaja gitu ya melakukan itu. Nah, ternyata hal seperti itu bisa mengundang kuntilanak dan bisa menyukai kita. Betul. Jadi istilahnya kembang kerantil itu memang salah satu cara untuk mendatangkan kuntilanak dan bisa menyukai orang yang makan dengan bunga itu. Ya. Mungkin suatu saat nanti kalau waktunya memungkinkan kita bisa memanggil seperti kuntilanak, kita bisa tayangkan di video channel Mas Sekti. Kalau seperti itu nggak bisa. Jadi dipanggil terus video bisa melihat nggak bisa. Karena kan kita bisa melihat kuntilanak karena kita akan sering makan tadi. Yang lainnya nggak bisa lihat. Gitu. Maksudnya dengan caranya banyak kita makan bunga kerantil itu kita bisa terbuka hubungannya dengan kuntilanak. Nah, kalau didatangkan datang, tapi kan nggak bisa tertangkap kamera. Kadang bisa tertangkap, kadang bisa tertangkap, kadang tidak. Nah, di situ hal yang tidak mungkin. Kalau mungkin pakai mediator seperti video kita yang sudah itu bisa. Nah, dan pengalaman ini pengalaman sangat buruk ya. Untuk saudara saya dimanapun berada, jangan pernah melakukan yang namanya memakan bunga kerantil ya. Itu dampaknya Anda akan kejar kuntilanak. Seperti itu Mas Yadi. Tapi ngomong-ngomong yang pernikahan dan kuntilanak itu, apakah ada efek sendiri untuk si manusia? Gini, biasanya kalau itu ada connect, kita sering makan dari bunga kerantil terus kuntilanak datang dan kita mau menjadi pacarnya, ya, itu biasanya langsung bisa berinteraksi seperti istri seperti itu, ya. Bisa berhubungan juga. Dan disitu dia pasti memiliki suatu permintaan rumah. Nah, biasanya ini dikatakan juga yang namanya perewangan. Jadi orang tersebut itu dalam hal pengobatan atau dalam hal spiritual itu dibantu oleh kuntilanak itu. Dan akhirnya kuntilanak tersebut minta rumah untuk ditanamkan pohon yang besar seperti beringin, seperti itu di depan rumah. Ya, buat tinggal sini. Iya, tempatnya. Jadi di sekitar rumah, di pekarangan rumah kita itu harus ditanami pohon beringin itu sebagai rumah dia gitu. Saya sendiri penasaran berhubungannya manusia dengan kuntilanak itu seperti apa? Ya itu memang apa ya, memang orang tertentu ya seperti hubungannya seperti dengan manusia seperti itu, karena kan memang kita sudah banyak makan bunga kerantil, akhirnya kita berada di alam dia juga, setengah alam manusia setengah alam dia. Ketika kita melihat orang itu waktu berhubungan kan biasanya kan di kamar yang kosong ya. Gitu. Ya mungkin kita melihat dia guling-guling seperti itu, tapi kita nggak tahu hantunya, nggak tahu jinnya, tapi dia merasakan bahwa dia dengan kuntilanak itu. Jadi yang bisa melihat hanya orang itu, makanya pesugihan atau apa yang bisa melihat hanya yang melihara, hanya satu orang itu aja. Iya, yang berhubungan, katanya bisa kaya itu. Kuntilanak itu dibuat pesugihan juga bisa? Bisa. Kalau kita memenuhi kemauan dia akan berikan dunia kita. Apapun yang kita mau. Kecuali kita nggak boleh menikah dengan orang lain, pasti dia cemburu. Itu, ya. Nah, jadi kita nggak boleh berhubungan dengan perempuan lain, kecuali sama kuntilanak itu. Sama juga cemburu ya. Tapi kalau soal kekayaan atau harta, gimana cara dia memberikannya itu mungkin dengan cara mereka sendiri lah, tiba-tiba kaya tanpa kerja, ya tiba-tiba uang datang sendiri gitu ya. Ya mungkin dia perantara dari orang, entah dia tuh usaha apa, bisnis apa gitu. Tapi intinya sudah dipatok orang itu nggak boleh berhubungan dengan wanita lain, dengan orang lain. Pasti cemburu itu. Repot ya. Ya repot kalau berurusan dengan jin itu repot, walaupun kita diberi harta dengan diberi sesuatu
yang mewah atau harta yang berlimpah, tapi kita kan menjadi berhubungan pernikahan dengan jin, itu dampaknya juga buruk, kita nggak punya keturunan. Mungkin punya keturunan jin gitu ya. Nggak bisa hamil anak kalau berhubungan dengan manusia ya. Jadi saya katakan memang benar Mas, jadi ya ada pernikahan antara kuntilanak dan manusia, dan caranya sudah saya katakan seperti tadi, yaitu ketika siapapun ingin tahu persis, bukan hanya cerita ya, dan bisa merasakan langsung ketemu dengan kuntilanak atau dikejar kuntilanak, silakan makan bunga kerandel itu sehari 2, itu pasti didatangi secara ya, tidak langsung itu ya. Mungkin masih 7 hari 9 hari sudah datangi proses itu ya. Tapi mending jangan lakukan, nanti dampaknya kurang bagus. Masa kita harus berhubungan dengan jin, cewek cantik-cantik banyak itu. Ya kan? Tak mungkin jinnya lebih cantik dari cewek-cewek itu. Ya mungkin seperti itu. Kita tergoda. Karena bisa berubah wujudnya seperti yang kita sukai. Jadi Mas Jody, apalagi yang ditanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuntilanak. Mungkin itu dulu. Kita tunggu komentar di channel Mas Sakti, permintaannya apa, nanti kita bahas di lain kesempatan. Iya, akan saya jelaskan. Jadi soal spiritual ataupun supranatural atau cerita-cerita yang hoak, cerita-cerita yang belum pernah diketahui, bila bisa sharing dengan saya ya, akan saya jelaskan, akan saya luruskan. Ya, bisa komen di channel Mas Sakti ya. Channelnya ada di sini, Mas Sakti. Nah, mungkin seperti itu Mas Sakti. Baik, terima kasih Mas Jody sudah request apa yang ingin diketahui, dan mudah-mudahan jawaban dari saya atau pembabaran dari saya itu bisa dipahami dan diterima. Ya, bisa diterima oleh ya. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari jin jahat, setan jahat. Jangan sampai melakukan ritual-ritual yang salah seperti yang pernah saya lakukan dulu ya, memakan bunga kerandel, dan akhirnya saya dikejar oleh kuntilanak. Ini kisah nyata yang saya alami. Karena saya spiritual, jadi saya itu mengalami hal-hal yang berkaitan dengan jin, dan saya belajar untuk menjadi supranatural, jadi melakukan apapun tanpa bunga. Nah, itu banyak perubahan saya seperti itu ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam video kali ini ya bermanfaat dan menjadi motivasi untuk mengetahui dari hal yang baik dan tidak baik yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.